أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. Hadirin ikhwati iman sidang Jumat para tamu undangan Allah Subhanahu wa taala rahimahullah. Hendaklah kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini kita masih membuktikan kedaulatan iman dalam jiwa kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk tetap berpegang dan menjaga keimanan kita kepadanya. Karena hanya dengan iman itulah maka kehidupan kita itu menjadi terang benderang. Buat iman dan imanullah, kenapa kehidupan menjadi terang benderang dengan iman? Karena kalau kita renungkan, kita perhatikan secara seksama, kehidupan kita ini banyak misterinya. Kita banyak tidak tahu tentang kehidupan. Kita menjadi tahu karena diberi tahu oleh Yang Maha Tahu tentang hakikat kehidupan. Dan informasi berita dari Yang Maha Tahu tentang hakikat kehidupan itu adalah perkara gaib, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera atau akal pikiran. Itu hanya bisa dijangkau dengan iman. Karena itu ikhwat iman dan imanullah, rukun iman semuanya terkait dengan perkara gaib. Mungkin orang bertanya, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, bukankah itu ada wujudnya? Benar. Tetapi meyakini bahwa seseorang itu Nabi dan Rasul itu perkara gaib. Karena bagaimana seseorang bisa meyakini bahwa dia seorang Nabi dan Rasul, sementara yang disebut dengan Nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang berpikir bahwa ibadah iman itu orang seperti kita yang jauh dari uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berjumpa. Bagaimana imanullah? Jangankan kita, bukankah masyarakat yang hidup dan bertemu dengan Rasul sekalipun tidak semuanya beriman kepadanya? Padahal berjumpa, padahal bertemu, bahkan diperlihatkan bukti-bukti kebenaran kenabiannya. Bagaimana imanullah? Ini menunjukkan berarti tidak mudah untuk mempercayai bahwa dia sebagai Nabi dan Rasul. Kan itu dengan iman itulah maka seseorang mempercayai, meyakini kebenaran terhadap Nabi dan Rasul itu yang memberikan informasi berdasarkan wahyu dari Yang Maha Tahu. Mungkin orang bertanya bahwa oh berarti perkara iman itu diyakini. Dalam konsep Islam itu punya kekhasan, meskipun itu diimani, tapi sesuatu yang diimaninya itu bisa diuji. Jadi bukan hanya meyakini, tapi keyakinan itu bisa diuji kebenarannya. Maka dalam konsep Islam yang iman, kita mengenal ada tiga tingkatan keyakinan. Kalau rujuk kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu misalnya, bahwa al-yakin, al-iman, al-yakin kullu. Yang namanya keyakinan itu iman itu iman seluruhnya. Maksudnya adalah variabel pokok, komponen pokok dari iman itu yakin. Buat iman dan imanullah, dan Islam memberikan informasi kepada kita bahwa yakin ada tiga tingkatan. Ada yang disebut dengan ilmu yakin, ada yang disebut dengan ainul yakin, ada yang disebut dengan hakul yakin. Buat iman dan imanullah, yang disebut dengan ilmu yakin adalah keyakinan yang muncul berdasarkan ilmu,
bukan meyakini sesuatu karena melihat sesuatu yang diyakini atau mengalami merasakan apa yang diyakini. Ilmu yakin adalah keyakinan dasarnya pengetahuan. Pengetahuan dari yang maha benar disampaikan kepada kita melalui manusia yang tidak pernah berdusta, para nabi dan rasul. Itu disebut ilmu yakin. Jadi orang beriman itu bukan tidak perlu hakul yakin dan ilmu yakin, tapi orang beriman meyakini Allah, meyakini kebenaran para rasul, meyakini sesuatu yang diimani itu tidak perlu dengan hakul yakin atau ainul yakin. Karena orang yang beriman meyakini kebenaran itu dengan ilmu. Yang ilmu tersebut dari yang maha mengetahui disampaikan oleh manusia pilihan Allah yang tidak pernah berdusta, maka kita meyakini bahwa berita itu benar. Bagaimana dimaksud? Karena itu maka orang beriman luar biasa. Kenapa? Mereka sampai ngotot, ngoyok dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, melakukan kebaikan. Padahal tidak ada seorang pun dari orang beriman yang pernah melihat wujud pahala. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat surga, tidak pernah melihat neraka. Apalagi kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala, atau masa sekarang iman tidak berjumpa dengan Rasul. Tapi kenapa orang beriman meyakini bahwa semuanya benar? Karena berita tentang itu disampaikan kepada kita melalui manusia yang tidak pernah berdusta. Dan konsep tentang itu bisa diuji oleh siapapun dari sepanjang generasi. Buat iman dari Allah. Tapi orang kafir itu terbalik. Orang kafir itu baru meyakini kebenaran Allah, kebenaran para rasul, kebenaran Al-Quran setelah mereka merasakan siksa dari perbuatan ingkarnya. Waktu iman dari Allah, orang kafir itu baru percaya bahwa itu benar setelah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan di buat iman dari Allah bahwasanya mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id." Kalaulah dulu di dunia kami mendengarkan apa yang disampaikan para nabi dan rasul itu tentang kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian memikirkannya, memperhatikannya, maka tidak mungkin kami menjadi penduduk neraka sa'id. Itu pernyataan statement orang kafir yang menunjukkan mereka baru hakul yakin. Sementara orang beriman tidak perlu itu. Orang beriman meyakini kebenaran itu cukup dengan ilmu yakin. Jadi keyakinan berdasarkan ilmu, karena yang menyampaikan pengetahuan itu adalah yang maha benar, disampaikan kepada kita dari manusia yang tidak pernah berdusta. Bagaimana dimaksud? Karena itu jangan heran orang yang punya iman, dia akan ngotot, termotivasi untuk melakukan amal-amal kebajikan, meskipun dia tidak melihat wujud pahala, dia tidak melihat wujudnya surga. Tapi dia yakin itu benar karena disampaikan oleh manusia yang tidak pernah berdusta. Karena itu wajiban dari iman, jagalah iman itu selama hayat. Karena itulah yang merupakan cahaya kehidupan yang membawa kita kepada kehidupan yang terang benderang. Wajiban dari iman Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita agar kita tetap menjaga kedaulatan iman dalam jiwa kita. Barakallahu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Beriman dari Allah dan wujud dari ilmu yakin ditunjukkan oleh seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasul. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy mendapatkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Isra dan Mi'rajnya Rasul, maka disampaikan kepada mereka bahwa sudah melakukan perjalanan di malam hari dari Madinah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian sudah kembali lagi pagi harinya di Makkah. Orang-orang musyrikin berkata bahwa, "Hei Abu Bakar, itu teman kamu sudah semakin gila." Kenapa semakin gila? Mana ada orang melakukan perjalanan
Cuma semalam ikhwati iman dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, pada saat itu belum ada kendaraan yang cepat. Maka orang musyrikin berkata bahwa yang diomongkan dia itu menunjukkan dia semakin gila. Maka Abu Bakar bertanya, siapa yang berkata begitu? Itu Muhammad. Kata Abu Bakar As-Siddiq, jika yang berkata itu Muhammad, maka lebih daripada itu, lebih aneh daripada itu, maka saya percaya bahwa itu benar. Itu disebut ilmu yakin. Bagaimana rahimahullah? Ilustrasi lain untuk menjelaskan tentang 3 tingkatan keyakinan. Ikhwat iman punya saudara yang baru pulang dari Mesir katakanlah, lalu kemudian bercerita bahwa di Mesir itu ada sejenis buah sebesar kepala orang, kulitnya warnanya hijau, kalau dibelah dalamnya itu warnanya merah, dan kalau dimakan rasanya manis. Bagaimana dimakan? Itu berita informasi dari saudara kita yang baru pulang dari Mesir bahwa di sana ada sejenis buah seperti itu. Lalu ikhwat iman berangkat kerja, ketemu dengan teman, lalu bercerita kepada teman-teman bahwa saudara saya baru pulang dari Mesir. Di sana ada sejenis buah yang kulitnya berwarna hijau, kalau dibelah dalamnya warnanya merah, dan kalau dimakan rasanya manis. Pertanyaannya adalah, kenapa ikhwat iman begitu percaya diri menyampaikan berita itu kepada teman? Padahal kita sendiri tidak pernah melihat wujud dari sejenis buah itu. Kita hanya menerima berita dari saudara kita itu. Itu contoh dari ilmu yakin. Kenapa kita percaya diri pede banget menyampaikan itu kepada teman? Karena kita yakin bahwa saudara kita itu tidak berdusta. Itu disebut ilmu yakin. Bagaimana juga saudara kita itu ternyata bikin kejutan, bikin surprise tiba-tiba. Ya kemudian ada paket 3 hari kemudian, 1 karung tiba-tiba, lalu kan dibuka di depan kita oleh saudara kita itu. Ternyata terlihat buah yang diceritakan itu. Itu disebutnya ainul yakin terhadap buah itu. Lalu kemudian oleh saudara kita dibelah, terlihat merah, itu disebut ainul yakin. Lalu kemudian dibagikan, dimakan oleh kita, rasanya manis, itu disebut hakul yakin. Orang beriman meyakini surga itu bukan dengan melihat surga, tapi ketika nanti melihat surga semakin yakin, dan ketika merasakan nikmatnya surga maka semakin yakinlah orang beriman itu. Itu gambaran dari ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Bagaimana dimaklumullah, berita tentang hakikat kehidupan itu yang kita imani sudah tercantum termaktub dalam Quran dan Sunnah, sehingga Rasul bersabda, aku telah meninggalkan 2 perkara pada kalian, selama kalian berpegang teguh pada 2 perkara itu, maka kalian dijamin tidak akan tersesat selama-lamanya, hidupnya akan terang benderang. Karena dengan Quran dan Sunnah itu yang bersumber dari wahyu menjelaskan segala sesuatu kepada kita, jangankan urusan duniawi, urusan akhirat yang belum kemudian kita rasakan pun dijelaskan, diterangkan secara gamblang oleh Quran dan Sunnah. Berbahagialah bagi siapapun yang masih menjaga imannya selama hayat, sehingga kemudian nanti menghadap Allah sesuai dengan pesannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga kemudian husnul khotimah diraih oleh dirinya. Berbahagialah mereka yang sampai hari ini dalam kondisi apapun, secarut marut apapun kondisi ikhwat iman, serusak apapun dan semperdelian apapun yang kita rasakan, maka orang yang masih punya iman, dia akan tetap menjalani kehidupan dengan terang benderang. Karena bagi diri yang paling pokok adalah kehidupan yang kekal abadi, sehingga rasa letih yang dia rasakan itu taat kepada Allah. Katakanlah 100 tahun ibadah di dunia, itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang baik, dan sangat melelahkan menjadi orang yang baik. Maka Allah akan ganti ibadah iman dengan kehidupan yang kekal abadi, yang penuh dengan kenikmatan, sehingga rasa penderitaan yang 100 tahun itu kalau ditakdirkan hidup 100 tahun itu tidak ada apa-apanya penderitaan itu dibandingkan dengan balasan kenikmatan yang kekal abadi dalam kehidupan surga Jannatun Na'im. Selamat berjuang untuk mempertahankannya
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk tetap kita menjaga iman kita semua, sehingga kemudian kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala tetap dengan iman kepadanya, sesuai dengan pesannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu saja iman semua itu harus berangkat dari sumber yang menjelaskan tentang segala sesuatu, yang dua warisan yang diberikan Rasul, Quran dan Sunnah itu. Pelajari itu, pahami itu, dan kemudian amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari selama hayat.